Apa yang menyebabkan orang melukai sesamanya? Belakangan kita sering mendengar akan kelompok-kelompok senior yang menyiksa atau melukai orang-orang junior yang ada di bawahnya. Dan ini yang mengenaskan terjadi justru di lembaga pendidikan. Bahkan tidak jarang ini juga terjadi, bahkan di tempat-tempat yang notabene menggarisbawahi kehidupan keagamaan. Ini sangat tragis, sangat ironis dan mengerikan. Kenapa orang jadi suka melukai sesamanya? Bahkan tanpa sadar dia melukai. Dan setelah melukai, dia merasa tidak ada masalah dengan itu. Apakah karena kekejaman yang dimiliki oleh orang itu sehingga dia melukai? Atau apakah karena memang dia seorang penjahat? Atau mungkin berjiwa preman sampai dia melukai orang lain? Kita juga bahkan sering menemukan orang-orang yang secara tidak sadar menyakiti hati, membuat orang berduka dan terluka. Sebenarnya simpel saja untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab orang melukai atau membuat orang menjadi berduka. Satu penyebab adalah bahwa mereka sendiri adalah pribadi-pribadi yang terluka atau yang masih terluka, yang belum bisa berdamai dengan lukanya. Apalagi luka masa lalu yang dibawa menjadi traumatis di dalam hidupnya dan membuat dia mulai punya kebiasaan melukai orang lain. Kalau sudah dia terluka, dia mau orang lain juga terlukai, sama seperti dia terlukai. Ini menjadi sebuah rantai yang begitu jahat dan merusak. Harus diputuskan tentu saja. Karena yang terluka biasanya yang akan suka untuk melukai. Dan bukan saja mudah melukai orang lain, tapi dia sendiri jadi mudah terluka oleh orang lain, padahal orang lain tidak bermaksud melukai dia. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua ayat. Yang pertama dari Mazmur 147 ayat yang ketiga. Ia, Tuhan, menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Lalu 2 Korintus 5 ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Mazmur 147 adalah sebuah berita penghiburan tentang Tuhan yang menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Dengan kata lain bahwa Tuhan bukan saja menyembuhkan mereka yang sakit hati, yang kecewa, yang terhianati, tetapi langkah lanjutnya adalah Tuhan membalut luka-luka mereka. Berarti ada sebuah proses penyembuhan, terapi yang Tuhan kerjakan kepada orang-orang yang patah hati dan terluka. Namun memang ini tidak semudah kita membacanya. Kadangkala dan bahkan banyak kali orang yang terluka terus melanjutkan rantai melukai dan dilukai yang tidak pernah akan dihentikan. Ada hukum balas dendam namanya. Ada hukum di mana kalau saya dulu disakiti, saya akan bisa lebih menyakiti lagi. Tentu saja ini kontra dengan pandangan cinta kasih menurut iman Kristiani yang mau menekankan bahwa ketika seorang terluka, harusnya dia seperti Tuhan yang belajar untuk menyembuhkan. Dan rantai saling luka, melukai, dilukai dan melukai itu harus diputuskan oleh apa? Oleh satu kata yang bernama rekonsiliasi, perdamaian. Berdamai dengan diri yang terluka, berdamai tentu saja dengan Tuhan yang membalut luka. Kalau ini belum terjadi, kita tidak bisa berdamai dengan luka-luka yang kita alami. Mungkin luka itu membekas begitu rupa, menyakiti habis-habisan. Tetapi oleh kuasa kasih Tuhan yang ajaib, sebenarnya luka itu dapat dipulihkan sebagaimana apa yang dicatat dalam Mazmur 147 tadi. Dialah sebenarnya yang kita sembah. Dia juga yang membuat kita sembuh. Kalau kita sembah dia makin dalam, harusnya makin sembuhlah hidup kita. Tapi kalau kita makin jauh dan menjaga jarak dari dia, makinlah
kita terus tenggelam di dalam sebuah kondisi tidak tersembuhkan. Bukan karena Tuhan tidak bisa menyembuhkan, tapi kita masih terus berkubang dalam luka-luka hidup kita yang tidak mau kita lepaskan kepada Tuhan. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 lebih ditegaskan lagi bahwa yang namanya hidup didamaikan dengan Allah dan oleh Allah itu adalah sebuah karakter dari utusan-utusan Kristus. Berarti representasi Kristus saat kita memberi diri kita berdamai dengan keadaan kita, berdamai dengan hidup kita, dan itu dilakukan dengan cara didamaikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Sebuah kalimat sederhana memberi diri didamaikan dengan Allah. Maksudnya apa? Memberi diri didamaikan dengan Allah berarti sungguh-sungguh mengandalkan Allah sumber damai itu untuk memperdamaikan diri kita terlebih dahulu dengan diri kita sendiri. Yang berarti kita juga memberi diri untuk berdamai dengan hidup kita yang ada dari masa lalu itu. Trauma-trauma, segala macam kepahitan, kesedihan, sakit hati, dan luka hati, bawalah kepada Tuhan. Dan biar Dia sang juru damai itu membuat kita terlebih dahulu berdamai dengan hal-hal tersebut. Baru setelah itu kita bisa berdamai dengan sesama kita. Kuncinya adalah didamaikan dengan Allah dan oleh Allah. Berilah itu kepada Tuhan agar terpulihkan hidupmu. Sehingga rantai balas dendam, yaitu ketika seorang dilukai lalu melukai dan terus-menerus, itu pun terputuskan. Cukup berhenti di dirimu saja. Jangan dilanjutkan lagi. Kita justru melanjutkan sebuah rantai kebaikan, sebuah rantai cinta kasih, sebuah rantai rekonsiliasi, saling mendamaikan dan memberi diri untuk didamaikan. Sehingga slogan yang terluka, yang melukai, itu akan terpunahkan, akan hilang. Karena apa? Yang terluka sudah tersembuhkan, dan karena dia sudah tersembuhkan, dia akan menyembuhkan orang lain. Pelajaran dari sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa orang yang terluka mudah melukai orang lain lagi dan mudah terluka oleh orang lain. Karena itu berilah dirimu diperdamaikan. Berdamai dengan luka diri sendiri sebelum kita kelak berbagi diri dengan orang lain. Kalau kita sudah beres dengan diri kita, maka hubungan kita dengan sesama kita pun akan mudah beres. Mari beri dirimu didamaikan dengan Allah dan oleh kekuatan damai Allah. Kasih Tuhan menyertai, damainya memenuhi hati, dan pimpinan hikmatnya membuat engkau dapat hidup tentram, damai dalam cinta kasih tanpa luka dan duka. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.